Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan nilai-nilai Islam di dalam seluruh segi aspek kehidupannya. Izinkanlah kami selaku khotib pada kesempatan hari ini berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak manusia di muka bumi ini yang dia mengaku sebagai orang yang beriman, bahkan mengaku sebagai seorang yang muslim sejati. Namun Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya yang mulia membantah hal tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian manusia mengatakan bahwa sesungguhnya aku beriman, amanna billah, kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, maka sesungguhnya dia tidaklah beriman. Di sini Allah menegaskan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dari sekian banyak manusia yang hidup di muka bumi ini hanya mengaku-ngaku saja sebagai orang-orang yang beriman. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Agar seorang muslim diterima dan diakui keimanannya serta keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minimal harus memiliki ciri-ciri atau karakter muslim sejati. Minimal ada 5 karakteristik seorang muslim sebagaimana yang dinyatakan atau yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena keislaman dan keimanan itu tolok ukurnya dan indikatornya adalah Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, hadirin
jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah khatib wasiatkan, pertama adalah pesan tentang ketakwaan. Jadi ciri seorang muslim, keimanannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus memiliki ciri-ciri sebagai orang-orang yang bertakwa. Bahkan ketakwaan adalah merupakan sebuah indikator kemuliaan dari seseorang. Kemuliaan seseorang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya. Bahkan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia, yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Maka manakala takwa telah berhasil diperkokoh di dalam hidup ini, niscaya seorang muslim selalu siap menghadapi kematian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam pembukaan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati dalam keadaan tidak berislam. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan kaffah, dengan secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir menekankan Islam kafah ini dalam dua aspek dalam kehidupan manusia. Aspek yang pertama adalah tentang keimanan. Bagaimana seorang muslim mampu memperkokoh keimanannya, mampu menegakkan keimanannya di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap aspek kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah aspek syariat, melaksanakan seluruh syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua aspek inilah yang ditekankan oleh Ibnu Katsir, bahwasanya aspek keimanan dan aspek syariat yang perlu dilaksanakan oleh seorang muslim yang sejati. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwasanya sesungguhnya Islam kafah itu tidak hanya menyangkut tentang ibadah ritual saja, tetapi juga menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek ruhi, aspek duniawi, bahkan aspek kehidupan yang dilingkupi oleh manusia, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, semuanya diatur di dalam Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengatur dari hal yang sangat kecil ketika kita hendak memasuki kamar kecil, dan diatur luar biasa. Tidak ada agama yang sesempurna Islam. Mengatur mulai dari langkah kaki yang harus kita gunakan ketika kita memasuki kamar kecil, dan ini tidak ada agama yang mengatur sedemikian rupa. Apatah lagi hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek yang kecil saja diatur di dalam Islam, apatah lagi yang namanya mengatur sebuah tatanan negara yang kita cintai ini,
tentu saja lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengatur ya, segala tatanan seluruh kehidupan manusia, mulai dari aspek ruhi, aspek jasmani, dan aspek sosial di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebagian kita yang menganggap bahwa Islam hanya mengatur ibadah ritual di masjid saja, tetapi hal-hal yang fundamental seperti bagaimana kita memilih seorang pemimpin, bagaimana memilih seorang yang akan kita jadikan sebagai panutan, itu jauh lebih penting ketimbang kita hanya sekedar melaksanakan ibadah ritual namun mengabaikan aspek-aspek Islam yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik seorang muslim yang sejati yang ketiga adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah, celupan warna Allah. Wa man ahsanu minallahi, dan siapakah yang lebih baik lagi, celupan atau warna Allah Subhanahu wa taala selain celupan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin seluruh aspek dalam kehidupan kita terwarnai dengan celupan-celupan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dari aspek pribadi kita, tetapi juga menyangkut seluruh aspek kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terwarnai dengan nilai-nilai Islam, terwarnai dengan nilai-nilai keimanan. Maka celupan siapakah yang lebih baik lagi? Warna apa lagi yang lebih baik lagi daripada selain celupan daripada Allah Subhanahu wa taala? Terwarnai nilai-nilai akhlak Islami di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian yang keempat, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah wala takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap istiqomah di dalam menegakkan, di dalam apa yang dia ucapkan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa juga kata para ulama adalah memadukan antara ilmu, antara amal, dan antara istiqomah. Orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, maka mustahil dia akan mencapai yang namanya derajat muttaqin. Kemudian orang yang beramal, orang yang berilmu, dia mengetahui mana yang haram, mana yang takwa, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka juga dia tidak akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya tetapi dia tidak istiqomah, dia tidak konsisten dengan apa yang dia dapatkan, apa yang dia amalkan, maka dia tidak istiqomah, maka itu pun tidak akan mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya keistiqomahan untuk tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wabtagi fima ataqallaha darul akhirah, dan janganlah kalian kejarlah apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah, kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun janganlah kalian
lalai terhadap kehidupan dunia. Janganlah kalian mengabaikan juga kehidupan dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kalian kepada manusia. Kama ahsanullahi ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kalian membuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menundukkan sejenak kepala kita untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan, kesalahan dan dosa kita selama ini, dan kita mudah-mudahan senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal ibadah dan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hadat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.